أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم دعوا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها. Kemudian berdoalah engkau dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ini kita masih membahas doa-doa setelah sholat, khususnya setelah sholat subuh. Kemarin sudah tuh dengan doa-doa yang jawami'ul kawamil, yang menyeluruh, yang sempurna, sebagaimana yang diwasiatkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Nah, sekarang doa yang Rasulullah wasiatkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Faqul, maka bacalah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wa min azabika astajir, dan dari azabmu aku berlindung. La takilni ila nafsi, janganlah engkau pasahkan kepadaku. Wala ila ahadin, juga jangan engkau pasrahkan kepada seorang pun. Min khalqika, dari makhlukmu, tarfata ainin, sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah segala macam urusanku. Bima aslahta bihi ibadaka sholihin, dengan sesuatu yang engkau berikan kebaikan terhadap hamba-hambamu para sholihin. Kita punya banyak urusan, punya banyak rencana. Kita katakan, janganlah engkau ya Allah pasrahkan urusanku kepada diriku. Ya, kalau saya yang ngurusin, nanti banyak yang kurang, banyak yang gak sesuai. Jangan juga engkau berikan urusanku kepada orang yang ngaturnya, jangan. Ya, kita pasrahkan segala macam urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala macam urusanku kepada engkau ya Allah. Kita baca doa pagi-pagi, memang kita pengen banyak urusan saat itu. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau sekolah, ada yang mau dagang, ada yang mau ketemu orang. Baca ini doa. Kalau saya yang ngurusin segala macam urusan-urusan saya, beranca dantar, bakal rapi. Tapi kalau saya serahkan kepadamu, engkau yang atur, maka yang demikian sebaik-baiknya aturan. Jadi kita berharap dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita ikhtiar. Sebagaimana kita lakukan ketika keluar dari rumah, kan kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah,
saya bertawakal kepada Allah. Setelah itu baru ikhtiar. Jadi bukan ikhtiar dulu habis itu tawakal. Tawakal dulu, kan kita baca doa dulu tuh. Sebelum kita kerja, sebelum kita nyari rezeki, kita pasrahkan dulu kepada Allah. Saya pasrahkan segala macam, mau rezeki, mau ilmu, segala urusan saya kepada Engkau ya Allah. Baru ikhtiar. Nah, itu yang bagus. I'timad dulu, bersandar dulu kepada Allah. Baru kita ikhtiar. Bukan ikhtiar dulu, tapi baru berdoa setelahnya. Yang bagus kita i'timad, kita tawakal, kita ikhtiar, ditutup dengan doa lagi. Nah, itu baru ya, menjadi sempurna ikhtiarnya nanti. Tsumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Kemudian berdoalah engkau dengan doa yang dikatakan Nabi Isa atas Nabi kita dan atas Nabi Isa salawat serta salam. Ini doa selanjutnya. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi hari. La astati'u daf'a ma akrahu, aku tidak mampu menolak segala yang aku tidak suka. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tidak mampu menguasai manfaat apa yang aku harapkan. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika, dan jadilah segala macam perkara di genggamanmu, bukan pada genggaman selainmu. Wa asbahtu murtahanan bi'amali, dan jadilah aku menggadaikan diriku dengan amalku. Fala faqira afqaru minni ilaika, sehingga tidak ada yang lebih butuh dariku kepadamu. Wala ghaniya aghna minka anni, dan tidak ada zat yang maha kaya yang ia cukup darimu anni padaku. Tidak ada orang yang fakir yang lebih fakirnya dari aku. Fakir itu artinya orang yang butuh. Al-faqiru ilallah, orang yang butuh kepada rahmat Allah. Dan tidak ada zat yang maha tidak butuh selain engkau. Engkau enggak butuh padaku, sebab engkau yang maha kaya. Allahumma la tushmit bi adwi. Ya Allah, janganlah engkau gembirakan sebab musibahku aduwi kepada musuh-musuhku. Jangan jadikan musuh-musuhku girang karena aku dapat musibah. Wala tasubi sodiqi, dan jangan engkau buat sedih sebabku sodiqi, kawan-kawanku. Wala taj'al musibati fi dini, dan janganlah engkau jadikan musibahku di dalam agamaku. Oh, itu musibah terbesar tuh. Musibah di dalam agama. Kalau musibah nggak bisa makan sehari itu belum ada apa-apanya. Tapi kalau musibah udah nggak punya iman, udah nggak sholat 5 waktu, udah melantarkan kewajiban, nah itu musibah. Nah, jangan jadikan engkau musibahku pada agamaku. Wala taj'alid dunya akbaru hammi, dan jangan jadikanlah dunia cita-citaku yang terbesar. Wala mablagha ilmi, dan juga janganlah engkau jadikan dunia itu tujuan akhir ilmuku. Jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan terakhir dari ilmuku, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia. Wala tusallit alayya bidzambi, dan janganlah engkau memberikan kuasa atasku dengan sebab dosaku, man la yarhamuni, pemimpin yang tidak menyayangiku. Jangan kamu berikan pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepadaku sebab dosaku. Pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan rakyatnya sebagai orang-orang yang disayangi, yang sebab rakyatnya juga pada berdosa. Sebab itu Allah berikan kuasa pada mereka. Nah, kita berdoa tuh, jangan jadikan ya Allah sebab saya banyak dosa dikasih pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepadaku. Beri kami pemimpin yang menyayangi aku. Itu doa dibaca juga setelah kita menyelesaikan sholat subuh. Doa dari Nabi Isa.
Summad'u bima badalaka minad da'awatil masyhurati, kemudian berdoalah dengan doa-doa yang tampak bagimu dari doa-doa yang masyhur. Wahfazha, dan hafalkanlah doa-doa itu, pelihara, baca terus, mulazamahkan. Mimma auradnahu fi kitabid da'awati, dari doa-doa yang telah kami datangkan di kitab doa-doa. Min kutubi Ihya'i Ulumuddin, dari bab-bab di kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu bab, satu pembahasan yang isinya doa-doa semua. Di antaranya yang barusan tadi kita baca. Nah, itu kita amalkan. Ini aja kalau kita kumpulin juga udah banyak bener amalan kita. Nah, itu karena sudah langsung kita pelajari, kita tahu artinya, maknanya, sehingga lebih utama. Wal takun awqataka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wazaifa, dan jadikanlah waktu-waktumu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Muwazza'atan itu terbagi-bagi, ala arba'i wazaifa, atas 4 tugas. Jadi setelah subuh sampai terbit matahari, kan kagak lama. Sekarang terbit matahari 5:30 kurang, subuh jam 4:04. Ya, kira-kira kita sholat subuh dan macam-macam sebagainya setengah jam, ya kurang lebih sejam. Nah, selama sejam itu, kata pengarang, lakukan 4 hal ini, 4 tugas ini. Yang pertama, wazifatun fid da'awati, tugas di dalam engkau membaca doa-doa. Wa wazifatun fil azkari wat tasbihat, dan yang kedua, tugas di dalam membaca zikir-zikir dan tasbih-tasbih. Wa tukarriruha fi subhatin, dan engkau ulang-ulang zikiran dan tasbih itu fi subhatin, menggunakan subhah, ya tasbih. Wa wazifatun fi qiraatil Qur'an, dan tugas di dalam membaca Quran. Wa wazifatun fit tafakkuri, dan yang keempat, tugas di dalam bertafakkur. Fatufkiru, ya, dari afkaro, sehingga engkau memikirkan, fi dzunubika wa khotoyaka, pada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Wa taqsirika fi ibadati maulaka, dan kekurangan-kekuranganmu di dalam beribadah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrudika li'iqabihil alim, dan penghadapanmu kepada siksa-siksa Allah yang maha pedih, siksa-siksa Allah yang pedih. Wa sukhtihil azim, dan murka Allah al-azim yang besar. 4 hal kita lakukan mulai dari selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, ini kalau yang berangkatnya kagak jam 5:30, kalau berangkatnya 5:30 susah nih. Ya, karena 5:30 udah terbit, ya sebelumnya otomatis dia siap-siap, ya, belum makan nasi uduk, belum ngopi, belum rokok 2 batang, ya nggak bisa. Nah, ini yang umpama kagak berangkatnya jam 5:30, nah ini kita baca. Ya, kalau umpama dia berangkat pagian, ya minimal 3 dah. Kalau 3 nggak bisa, 2 dah. Kalau 2 nggak bisa, 1 dah. Mala yutroku kulluh, la yutroku kulluh. Kalau semua kagak bisa, semuanya jangan ditinggalin. Nah, minimal 1. Kalau bisa 4-4-nya bagus. Wa turatib bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika, dan engkau atur dengan perenunganmu itu, awradaka, akan wirid-wiridmu, fi jami'i yaumika, di seluruh harimu. Litatadaraka bihi ma farata min taksirika, agar engkau mendapati dengannya sesuatu yang telah terdahulu, min taksirika, dari kurangmu. Kita tambel-tambelin ibadah-ibadah kita yang kurang dengan mentartib, dengan kita memelihara wirid-wirid pada waktunya setiap hari. Umpama kita wirid habis setiap sholat 5 waktu, apa nih bacaannya? Nah, habis subuh tadi tuh, ya doa-doanya. Atau kalau mau baca yang lain ada, ya wirdul latif, ya kita baca. Itu kita pelihara habis subuh.
Tarabi Zohor umpama baca apa? Sholawat, ya, baca dalail, baca ya yang kita rutinin. Bis asar kita baca apa? Waqiah. Bis maghrib kita baca ya, umpama ya rotib haddad. Bis isya al-muluk. Itu aja. Itu kita pelihara, ada cakep banget ya. Jangan baca-baca yang musiman, lagi rameh baca ini ngikut ya, ntar lagi rameh ini ngikut ya. Bagus sih daripada nggak baca apa-apa, tapi yang bagus kita tartib ya. Kalau mau nambah boleh, jangan yang didawamin ditinggalin, jangan ya. Kalau mau nambah yang sudah didawamin dipelihara. Kayak kita mau ngambil minyak dari kelapa kan hurus ya, benar-benar sabar. Wirid begitu juga, bagaimana bisa dapat minyaknya harus sabar ya. Kita mau ngambil minyak dari kelapa, manjat dulu, manjat aja butuh waktu lama, harus belajar dulu. Emang kita bisa langsung manjat pun kelapa? Kan belajar dulu. Ntar di atas kita petik, kita belah. Kelapa aja ada berapa lapisannya ya, nanti kita serut, kita jemur, kita cuci, jemur lagi sampai dapat minyak kelapa. Lama nggak tuh kira-kira prosesnya? Lama. Wirid begitu juga. Kalau mau mujarab mau lama harus dilazimkan ya. Ini baru semalam wirid udah minta aja, mana ya Allah rezekinya, lu baru semalam begadang ya udah minta aja. Nggak begitu, lama. Ada orang yang 20 tahun baru hasil, ada orang yang 40 tahun baru hasil, padahal wiridnya apa? Bismillah. Itu aja dilazamnya. Gurunya kalau ada apa-apa baca bismillah, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu aja pegangannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu gurunya haji ya, dia mau ngaji, tok pintu, assalamualaikum guru, assalamualaikum guru. Kata tetangganya, ya gurunya haji. Gurunya haji nggak bilang ke muridnya. Kata muridnya, tege banget guru, haji nggak bilang-bilang saya. Begitu. Dia inget tuh kata gurunya, kalau ada apa-apa baca, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sampai ke Mekah. Gurunya hebat banget ente ya, istiqomah ya. Dia yakin apa yang dia kasih hamba gurunya, dia yakin segitu aja tuh bermanfaat ilmunya. Amalan bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa amalan kita baca, ada satu yang hasil ya, jangan sih ke Mekah ya, yang lain juga belum tentu nyampe. Yakin sama mulazamah ya. Kalau kita punya satu wiridan yang sudah kita lazimkan puluhan tahun, nah itu akan mendapatkan hasil nanti. Minyaknya kita dapat. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang lagi sakaratul maut baru dapat, lagi sakaratul maut baru dapat hasilnya ya. Jadi yang namanya wirid bukan seminggu, 40 hari, 100 hari, bukan, sampai hasil, sampai hasil. Hasilnya sehari, ya alhamdulillah, Allah kasih, berarti bagi dia cepat waktunya. Ada yang puluhan tahun lagi sakaratul maut, ditalkin nama orang, ayo Pak Haji baca nih Allah, Allah. Kata dia, lu jangan ngajarin gua, ini waktu duha gua ada wiridannya, sampai segitunya tuh. Sampai lagi sakaratul maut, waktu duha dia ada bacaan, masih pengen dijaga, padahal itu waktu dia sudah pengen meninggal. Ayo Pak Haji ikutin Allah, Allah, jangan ngajarin gue, ini waktu duha gue ada wiridan yang setiap duha emang kita baca itu. Saking istiqomahnya orang. Nah itu yang dimaksud pengarang, turatib awradaka fi jami'i yaumika ya, kita baca apa yang sudah benar-benar kita lakukan dari dulu kala, itu kita pertahani ya. Ini kan orang-orang tua kita itu ada tuh majmu syarif, itu aja yang dipegang sama dia, hidupnya berkah. Punya anak 10 semuanya keurus, nggak ada satu yang kagak sekolah, dia jaga itu. Udah pada lecek-lecek yasinnya, yasin fadilah, majmu syarifnya udah pada lecek-lecek. Emang itu yang dijaga tiap habis sholat, itu aja yang dibaca, nggak macem-macem, itu aja
ya, karena dia menjaga apa yang sudah lama dibaca terdahulu. Boleh kita nambah, boleh kita ikut baca ini baca itu, cuman yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lazimkan, jangan sampai ditinggal. Wa tahtariza minat ta'arrudi, dan engkau jaga daripada berhadapan li suhtillahil alim, pada murka Allah al-alim yang pedih, fi yaumika, di harimu, wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan engkau niat kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Kita niatin pada hari ini, ya, saya ingin melakukan kebaikan, jangan sampai ada orang-orang yang tersakiti karena saya. Niat aja dulu. Memang kita lagi memulai waktu pagi, kita pengen menjalani hari. Wa ta'zimu alla tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala, dan engkau bertekad jangan sampai engkau sibuk fi jami'i naharika, di seluruh harimu, illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan mentaati Allah Ta'ala. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'ati, dan engkau maksudkan di dalam hatimu ketaatan-ketaatan, allati taqdiru 'alaiha, yang engkau mampu atas ketaatan itu. Tar zuhur saya mau jamaah, tar asar mau jamaah, niatin aja dulu dari pagi. Tar asar kita mau baca ini, tar malam mau taklim, ya, yang kita mampu lakuin. Wa takhtaru afdalaha, lalu engkau pilih yang paling utamanya. Kita seleksi tuh. Jadi pagi kita buat list mau ibadah apa yang kita lakuin. Nah, kita pilih kira-kira yang kita mampu dan yang paling utamanya. Wa tata'ammalu taihata asbabiha, dan engkau menantikan persiapan sebab-sebab ketaatan itu, litashtagila biha, agar engkau dapat mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut. Waktunya tiba, ya kita lakukan apa yang sudah kita niatkan. Wala tada'anka tafakkura fi qurbil ajal, dan janganlah sampai terabaikan darimu untuk bertafakkur, merenungi dekatnya kematian. Wa hululil mauti, dan datangnya maut, al-qati'i, yang memutus, lil amali, angan-angan. Ya, setiap hari jangan sampai liwat kita mikirin mati. Setiap hari, mau sebelum tidur, mau setelah bangun tidur, mau kapanpun itu, semakin banyak waktunya kita mikirin mati, makin bagus. Ya, kira-kira nih hari kita mati nggak ya? Bang, siapa yang tahu? Orang sehat-sehat aja, ya, meninggal juga. Ada orang yang sakit puluhan tahun di atas tempat tidur, yang meninggal nggak ada itu. Ya, sebab sakit dan sehat kapan aja mati itu bisa datang. Wa khurujil amri anil ikhtiyar, dan keluarnya satu urusan dari ikhtiar kita. Terkadang kita merencanakan sesuatu tapi beda yang kita alami. Itu udah susun nih, ntar begini, ntar begini, ntar begini, beda aja lagi. Makanya tadi doanya, wala takilni ila nafsi wala ila hadin min khalqika tarfata ain. Wah, ntar malam kondangan, siapin bajunya, celananya, sepatunya udah disiapin tuh dari pagi. Kondangannya di gedung lagi, mobilnya dicuci apa. Mau jalan habis maghrib, hujan, ya kagak jadi lagi aja. Diniati mau nunggu hujan nih, tungguin dah. Duduk di ruang tamu, ada tasbih, dipegang tasbih. Kan kagak ada niatan tuh di mau berzikir habis maghrib. Allah arahin ke situ tuh. Ya sampai jam 9 masih hujan aja. Ternyata dihitung-hitung dapat 1000 sholawat. Wah, emang Allah pengen atur di sholawat dengan pakaian yang bagus. Kondangan lu pakai pakaian bagus, sholawat pakaian bagus. Mungkin begitu diarahinnya tuh. Dia nggak ngerti tuh, dia nggak sadar. Padahal dari pagi udah disiapin. Ada celananya, nih jasnya, bosnya yang undang ya kudu cakep. Oh, mobilnya udah dicuci, udah di apa segala macam. Jalannya habis maghrib, hujan terus bener. Tungguin aja di ruang tamu. Di tasbih selalu pegang aja. Padahal kagak ada rencana tuh malam mau mirip, kagak ada. Ya, dibaca sholat, bajunya kagak jadi kondangan. Dapat sholawat 1000, alhamdulillah. Itu namanya khurujul amri anil ikhtiyar. Ya, terkadang kita udah merencanakan sesuatu, Allah mau yang lain. Wa husulil hasrati wan nadamati, dan dihasilkannya kepedihan. Hasrati, ya, penyesalan,
kerugian, wan nadamati dan penyesalan, bitulil ightirari dengan lama tertipunya kita. Nah itu tafakur sekitar itu ya, nyesel banget kenapa nggak dari muda dulu ya rajin ibadah ya, sekarang tua mau sih ibadah kayak orang-orang kekuatannya udah rada kurang. Nah itu namanya ada penyesalan. Nah sekarang dah dikit-dikit kita tambelin, mudah-mudahan sih biar bisa menutupi apa yang kurang dari dulu ibadah-ibadah kita. Wal yakun min tasbihatika wa azkarika asyru kalimatin, dan jadikanlah dari tasbihmu serta zikir-zikirmu 10 macam kalimat ini. Ihdahunna, pertamanya kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, gambarnya lah segala macam kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikiran yang pertama. Ini masih ya bacaan-bacaan habis subuh. As-saniyatu, yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu yang kedua. As-salisatu, yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yang keempat, ar-rabi'atu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisatu, yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. As-sadisatu, yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. As-sabi'atu, yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. As-saminatu, yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini artinya udah semua ya, karena sebelumnya juga ada pembahasannya. At-tasi'atu, yang kesembilan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi wa sahbihi wa sallim. Al-ashiratu, yang ke-10, kamu baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah ini zikiran-zikiran yang dibaca setelah subuh 10 macam itu. Tukarriru kulla wahidatin, engkau ulang setiap macamnya, min hadhil kalimati, dari 10 macam kalimat itu, imma mi'ata marratin, baik kamu ulangnya 100 kali. Jadi satu tadi dibaca itu 100, yang kedua 100, berarti kalau 10 berapa tuh? Ya 1000 kan, satunya 100 tuh ya, 10 macam semuanya 1000. Au sab'ina marratin, atau per zikirnya tadi 70 kali. Berarti kalau 10 macam tadi 700 kali. Au asyra marratin, atau satu zikiran itu dibaca 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan ini minimalnya. Ya, tadi kita baca umpamanya subhanallah bihamdi subhanal azim 10. Dari yang pertama sampai 10, per zikirnya itu 10. Liyakunal majmu'u mi'atan, sehingga totalnya ada 100. Kalau kita baca per zikirnya itu 10 kali, kira-kira dari subuh sampai terbitnya matahari, kalau kita amalin ini semua ya, keburu nggak? Artinya sampai nggak sampai terbitnya matahari? Sampai. Kan tadi zikirnya, doanya sebelumnya tadi udah baca Quran, tafakurnya. Nah itu kalau bisa ya, kalau memang tidak ada kesibukan atau halangan, diamalin itu mulai dari sholat subuh selesai sampai terbitnya matahari. Tadi itu amalan-amalannya. Walazim hadhil awrada, dan rutinkan wirid-wirid ini. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan janganlah engkau berbicara sebelum terbitnya matahari. Di habis subuh sampai terbitnya matahari udah zikir, wirid, baca Quran yang tadi sampai terbitnya matahari. Jangan ngomong pape dulu, lagi bikin status, jangan, ntar siangan aja
Nah, ini udah alhamdulillah ku pintar aja dulu. Nah, jadi sampai sebelum terbitnya matahari dijaga tuh, kecuali berbicara pada zikir dan baca Quran. Fafil khobari, maka dalam sebuah hadis, an-nazalika, bahwasanya melakukan itu afdalu, lebih utama, min i'taqi thamani riqabin, dari membebaskan 8 orang budak, min waladi Ismaila, dari keturunan Nabi Ismail, ala nabiyina wa alaihi salatu wasalam, atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas Nabi Ismail salawat dan salam. Ya, orang yang ngamalin itu ya, sehingga sampai terbit matahari dia tidak berbicara, sama saja dia membebaskan 8 budak. Ani, yang aku maksud, al-ishtighala bidzikri, dia sibuk dengan berzikir, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, min ghairi ayyatakhallalahu kalam, tanpa ya diselingi dengan perkataan apapun. Amalannya seperti itu. Kalau di pesantren-pesantren ini diamalin nih. Ya, jadi nggak boleh keluar dari masjid santri-santrinya kalau belum terbit matahari. Maka sekolahnya rada siangan, 7:30 baru masuk sekolah. Dia yang punya biarin dah, ya, dia ngatur sendiri tuh. Nah, kiainya yang mimpin baca-baca berita tadi. Memang seperti itu, keutamaannya besar. Ya, kan dalam satu hadis dikatakan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk nggak bangun sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia tutup dengan 2 rakaat sholat sunnah, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka sama saja dia mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna. Jadi kalau udah selesai melakukan itu, boleh kita panggil Pak Haji. Ya, orang udah rapi dia, man secara pahala, man secara aktivitasnya belum. Artinya dia dan dapat pahala orang yang berhaji. Ya, situ. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal.